نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Isya dan juga menunaikan perintah Allah, yakni ibadah menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap niat, setiap ikhtiar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak nanti memberatkan timbangan kita di yaumil akhir. Ya, sambil sebelum kita memulai, ya, mudah-mudahan yang pertama kita berharap dari ibadah menuntut ilmu ini, ya, berharap agar semua yang kita hajatkan Allah kabulkan. Semoga semua ikhtiar yang kita jalani Allah lancarkan. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh menjadi bekal untuk kelak nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita menuntut ilmu, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak salih salihah, hati menjadi sakinah, diliputi dengan keberkahan, dan juga mudah-mudahan kita pun istiqomah dan mudah-mudahan kita pun husnul khatimah. Ada yang ingin wafat dalam keadaan menuntut ilmu di sini? Ada? Kalau sekarang boleh? Baik. Ya, mudah-mudahan niat kita di dalam segala hal disertai dengan keikhlasan. Karena keikhlasan adalah salah satu bagian daripada diterimanya amal soleh. Ada dua hal yang diterima amal soleh, yaitu satu ittiba, yang kedua ikhlas lillah. Dua hal ini. Jadi kalau ittiba saja tanpa disertai dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima amal kita. Kemudian ikhlas saja tanpa ittiba ila rasul, maka tidak akan diterima juga. Karena Al-Quran menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kamu, kata Allah, jika kamu mencintai Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku di sini adalah ikutilah Rasul. Artinya jalan untuk dicintai Allah maka harus mengikuti jalan Rasul. Di dalam sebuah hadis dikatakan tidak sempurna
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum hawa nafsunya itu mengikuti ajaran yang aku bawa. Artinya, kalau setiap aktivitas kita tidak mengikuti Rasul, maka tertolak amal kita, ya, termasuk seluruh dari aktivitas ibadah kita. Dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Kita karena akan bahas Al-Fatihah, maka bagaimana sih Al-Fatihah itu sesuai dengan Al-Fatihahnya Rasul, kan gitu ya. Nah, kita di sini berarti mengenal sandaran atau periwayatan. Kenapa kita harus belajar bersanad? Ya. Kenapa kita harus belajar bersanad? Berilmu itu harus bersanad. Jadi tidak boleh hanya sekedar membaca buku saja, gitu. Maka harus dibedakan antara mushahif dengan musnid. Mushahif itu orang yang membaca lembaran-lembaran, itu mushahif, ya. Nah, mushahif itu rentan sekali dengan apa? Yang seringkali membid'ahkan perilaku atau aktivitas seseorang, itu mushahif. Karena apa? Dia tekstual, ya. Tekstual. Nah, kita belajar itu harus berdasarkan periwayatan dari guru ke guru, begitu. Nah, ini kenapa kita harus bersanad? Karena para ulama mengatakan likulli dinin fursanun hadad din fursan ashabul asanid. Setiap agama itu memiliki penjaga, dan penjaganya agama ini adalah ashabul asanid, para pemilik sanad. Nah, jadi sebagai penjaga agama, orang yang mewarisi keilmuan dari para ulama itu. Nah, satu ulama hilang, maka sanad-sanad keilmuan ulama itu hilang juga. Makanya ketika ada ulama yang memiliki banyak keilmuan atau sanad, harus diambil ilmu-ilmunya agar ilmu-ilmunya itu tidak hilang sebagaimana hilang jasadnya, begitu. Nah, ini sayang sekali kalau ada ulama yang meninggal, berarti hilang juga ilmu-ilmunya, gitu. Belum semua dibagikan. Nah, kita insya Allah akan kaji di sini yang pertama al-isti'adah, ya, al-isti'adah. Karena al-isti'adah itu sendiri kalau kita rinci, setiap katanya itu bisa mendapatkan 10 kesalahan. Di sini kan ada 4 kata, ya, di isti'adah ini. Ada 5 kata. A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajim. Ada 5 kan? Nah, dari 5 kata ini bisa terdapat 40 kesalahan. Bisa terdapat 40 kesalahan. Termasuk ayat-ayat yang lain bisa nyampe 40 sampai 50 kesalahan kalau kita rinci, ya. Kenapa? Makanya ada kitab panduan tata cara baca Al-Fatihah. Nah, ini yang saya bawa ini kitab dari Syarah Manzumah At-Tanbihat di Tilawati Suratil Fatihah yang sudah diterjemahkan, ya, oleh tim. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau di sini Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi membuat panduan tata cara baca surah Al-Fatihah khusus satu kitab. Coba bayangin, ini tebalnya segini, diterjemahkan segini. Ini surah Al-Fatihah, Pak, tata caranya. Saya pernah bilang bahwa Al-Fatihah itu para ulama memiliki konsentrasi terhadap Al-Fatihah. Jangankan tata cara bacaannya, tafsirnya aja kan lebih tebal daripada Al-Quran yang kita pegang. 30 juz, lebih tebal tafsirnya. Nah, beliau membuat panduan bagaimana tata cara baca surah Al-Fatihah ini karena beliau merasakan banyak sekali di zamannya beliau itu menulis kitab ini
Ya, menulis kitab ini itu di tahun 13 tahun sekarang 14 berapa? 14? 46 ya? 13 sampai 15 tahun yang lalu beliau menulis kitab ini, masih baru. Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi. Beliau melihat pada waktu itu, karena beliau juga ahli qiraat, banyak sekali diantaranya yang membaca Al-Fatihah itu tidak sesuai dengan standar. Gitu. Makanya beliau membuat panduan. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan gini, sungguh disayangkan kita saksikan pada zaman ini ya, banyak manusia yang menjadi imam sholat namun ia keliru dalam melafalkan surah Al-Fatihah, baik keliru yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, nanti ada keliru yang nampak itu adalah kekeliruan yang jelas. Misalkan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu jelas haknya jadi ha, nah, gitu ya. Alamin, ain jadi a hamzah nanti. Nah, itu yang nampak. Yang tersembunyinya itu yang tidak bisa terdeteksi oleh orang yang mungkin di dalam bacaan Al-Fatihah. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang salahnya? Bisa jadi benar Maliki karena ada dua versi, Maliki dengan Maliki, hadir ya. Yang salah yang tadi dari bacaan yang tadi mana? Hah? Kenapa? Ada tasdid, oke, bisa kelihatan. Karena itu hal yang penting juga. Terus yang lain? Nah, yang tidak tersembunyi kan? Yang tersembunyi itu tadi, Alhamdulillah. Itu lam tuh punya sifat ngalir suaranya. Alham dialirkan. Itu tersembunyi, tapi tetap juga dihitung sebagai kesalahan. Kenapa? Karena itu berdampak juga, ya, berdampak. Apalagi para ahli qiraat itu juga ada yang secara ekstrim tidak boleh terjadi kesalahan di dalam bacaan surah Al-Fatihah, gitu kan. Karena kalau terjadi kesalahan sekecil tadi bacaan Alhamdulillah, padahal itu tidak merubah makna, itu bisa salah juga salatnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, maka bagi setiap muslim sebelum ia menyanggupi diri menjadi imam, yang mana ini hakikatnya adalah beban dan bukan kemuliaan. Jadi ketika kita mendengar dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi itu, dan juga ada salah seorang ustadz, imam itu bukan tasyrif, orang yang dimuliakan. Jadi bukan siapa yang paling tua, bukan imam itu. Tapi imam itu taklif, dia dibebani hukum. Minimal dia harus tahu tentang bagaimana tata cara baca Al-Quran yang benar. Itu imam. Jadi hukum imam itu bukan tasyrif yang dimuliakan, tapi taklif yang dibebankan. Makanya kalau misalkan kriteria afdol untuk seorang imam, ya apa saja? Baligh, muslim, yang tua, kemudian yang faqih, yang fasih, itu kan ya. Nah, kalau misalkan 3 syarat terpenuhi, baligh, muslim, kemudian tadi apa? Usia kan itu ya, paling dulu masuk Islam kan ya, maksudnya paling dulu sepuh. Nah, sekarang tinggal 2 pilihan, faqih, fasih. Mana yang lebih dahulukan, yang faqih kah ataukah yang fasih kah? Ternyata para ulama memilih
fasih. Karena di sana kenapa? Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam sholat itu, dalam rukun sholat, yakni Al-Fatihah. Nah kalau Al-Fatihahnya rusak, maka rusak sholatnya, makmumnya, begitu. Rusak sholat makmumnya. Makanya di sini disebutkan menjadi imam itu bukan beban, bukan kemuliaan, tapi beban. Karena dia menanggung beban para makmum. Coba bayangkan kalau imamnya bacaannya rusak, maka rusak pula sholatnya, bisa jadi nggak sah, gitu. Nah, apalagi terlebih sholat Jumat. Nah, sholat Jumat harus dipilih imam yang bacaan Al-Fatihahnya minimal bagus. Makanya saya was-was kalau sholat Jumat kebetulan imam itu bacaannya tuh ada kekurangan di Al-Fatihahnya tuh. Karena itu sholat Jumat nggak bisa diulang lagi. Kalau sholat fardu bisa kita ulang sendiri lagi kan gitu ya, atau bisa niat sendiri gitu. Yang sudah saya sampaikan mufaraqah. Tapi kalau sholat Jumat nggak bisa kita niat sendiri karena jamaah. Nah ini bebannya berarti dibebankan kepada DKM gitu. Jumat itu termasuk sholat fardu juga. Jadi apa tadi? Taklif bukan tasyrif, karena dia dibebankan. Kemudian sudah seharusnya ia memastikan bahwa ia telah membaca Al-Fatihah penuh dengan itqon, ketekunan dan kualitas bacaan yang bagus, serta terhindar dari keliru yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan itu dapat ia lakukan dengan meminta dikoreksi oleh syekh atau mukri yang berkompeten. Jadi itulah awal mulanya beliau kemudian membuat kitab panduan tata cara baca surah Al-Fatihah dengan bait syair yang beliau rangkum ada 39, yang di dalamnya dimulai dari muqaddimah, kemudian dari isti'adzah sampai ayat ke-7. Begitu. Itu ya. Jadi insya Allah kita akan mengikuti panduan ini terus. Nah, terus pandangan para ulama bagaimana terkait Al-Fatihah? Nanti kalau semua yang ngumpul saya jelaskan lagi. Intinya tadi ya, saya spill aja dulu ya. Imam Asy-Syafi'i itu termasuk imam yang paling fasih bahasa Arabnya di antara 4 imam mazhab. Imam Malik bin Anas gurunya sendiri, gurunya Imam Syafi'i, kemudian Imam bin Hambal juga berguru kepada Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah itu beliau ulama yang begitu beliau meninggal Imam Syafi'i lahir, jadi sebagai pengganti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i diakui keilmuannya di antara 3 imam itu ya. Karena apa? Karena paling fasih bahasa Arabnya, kemudian beliau juga menguasai keilmuan yang lain, termasuk ilmu firasat. Jadi kalau ingin menebak wajah seorang, ingin menebak karakter seorang itu bisa dilihat dari bentuk anggota tubuhnya. Ada kitabnya namanya kitab firasat. Itu karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Balik lagi ke sini ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, apabila seseorang keliru dalam membaca surah Al-Fatihah yang merubah makna, maka pendapatku sholatnya tidak sah. Jadi tidak sah. Misalkan tadi alhamdulillah, kemudian iya itu tidak ditekan, hilang tasdidnya, merubah juga, dan seterusnya ya. Termasuk Imam An-Nawawi juga sama berpendapat demikian. Nah, jadi di spill dulu. Pertama itu dari Imam Syafi'i, nanti dari imam-imam yang lainnya. Nah, terus kita masuk kepada al-isti'adzah ya.
Isti'adzah. Udah hafal kan kalimatnya ya? Udah hafal belum? Mendingan dilihat ya. Bagiin lagi ya. Bagiin lagi. Nah, al-isti'adzah ini merupakan kalimat perlindungan ya. Sebelum kita masuk ke tata cara bacanya, al-isti'adzah ini termasuk kalimat perlindungan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di beberapa ayat, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Jadi apabila dan jika engkau diganggu oleh setan ya, dengan bisikan, maka nazghun fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, itu kalimat anjuran. Jadi isti'adzah ini ya, isti'adzah ini bermakna umum. Tidak hanya saja ketika kita mau memulai membaca Al-Qur'an baru kita baca isti'adzah, enggak. Dengan kalimat yang tadi, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Jadi Al-Quran ini menunjukkan kalimat umum bahwa apabila engkau diganggu oleh setan dengan bisikannya, dengan gangguannya, maka fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan meminta perlindungan. Ya, isti'adzah ini ya. Jadi dalam keadaan apapun kita boleh meminta perlindungan dengan tadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan sebelum sholat pun demikian gitu. Sebelum sholat ya, atau mau melakukan sesuatu dan yang lainnya ya. Nah, ada ayat yang khusus kemudian menerangkan bahwa sebelum kita membaca Al-Quran maka kita dianjurkan untuk beristi'adzah dulu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Nah, itu ayatnya khusus. Maka apabila fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an ya, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, itu isti'adzah ya, keutamaan isti'adzah atau anjuran dari Allah terkait isti'adzah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada cara bacanya. Ya, cara bacanya. Dimulai dari kata a'udzu. Ya. A'udzu, sebelum kita memulai membaca Al-Qur'an harus disamakan dulu persepsinya. Kalau kita baca huruf berharokat fathah dibuka a, coba a, a'udzu. Itu harus disamakan dulu persepsinya nih. Kalau nggak sama di awal, nanti kesananya salah. Hanya mending di awal disamain. Karena kaidah dalam membaca Al-Quran itu, satu, harus jelas pengucapan vokalnya. Vokal itu kalau di Arab cuma 3 kan, a, i, u, fathah, kasroh, dhammah, itu. Nah, ada Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ini berkaitan dengan cara melafalkan harokat dengan benar ya. Jadi Islam itu kurang bagaimana detailnya, cara baca huruf berharokat saja dibuatkan dalilnya gitu kan. Wa kullu madmumin falayatimma illa bidhammi syafataini dhamma. Jadi kata beliau,
Wa kullu madmumin fala yatima. Setiap huruf yang berharokat dhammah maka harus dimonyongkan. Ya. Harus dimonyongkan. Ini kesimpulannya. Artinya wa kullu, dan setiap madmumin dhammah fala yatima, tidak akan sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini, dhammah dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir. Jadi kalau dhammah dimonyongkan u. Nah, harus monyong gitu. Coba bubur. Harus monyong. Coba kalau nggak monyong, beber. Rubah nggak maknanya? Rubah maknanya. Jadi beber sabuk, beber sabuk. Rubah maknanya. Kemudian wadun khifadin bin khifadin nilfa. Kasroh turunkan rahangnya i. Bibir. Bibir. Terus kata beliau wal maftuh bil fathi afhami. Fathah dibuka. Kasroh, coba ulang dari i. Dibuka sedikit. Ya, dibuka sedikit, tidak itu jadi lebar bunyinya. Contoh misalnya alhamdulillah, itu lebar, itu kurang tepat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Turunkan. Coba kita baca tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beda bunyinya. Arab itu tipis vokalnya. Jadi ulang lagi, dhammah, kasroh, fathah, itu pertama harus sama persepsinya dalam baca. Kemudian yang kedua, sekarang kita pelajari makhrajnya dan cara sifat dari hurufnya. Nah, a'udzu ya, tipis tadi ya. Coba. Ain, sekarang ain keluar dari sini nih. Tengah tenggorokan. Sini tengah tenggorokan. Yang ada jakunnya. Ada jakunnya, Pak? Ada jakun? Ada ya. Jakun. Ini kalau laki-laki jakun. Ini makhraj huruf ain. Ain dan ha di sini makhrajnya. Mungkin sudah belajar ya dengan Ustaz Mukhtar. Di sini. Nah, ain itu punya sifat mengalir suara. Makanya ketika kita baca ain, itu ngalir. Nah, secara ilmu biologi ya, ini jakun itu punya katupnya. Jadi ada memanjang. Jadi ini kan jakun misalkan nih, jakun. Nah, ini dia ada bagian yang memanjang ke tenggorokan. Ini disebut katup epiglottis ya. Bisa di searching juga di Google, itu ada katup epiglottis. Nah, katup epiglottis ini fungsinya ada fungsinya. Kalau kita lagi makan, dia katupnya menutup. Ya, ilmu ini kedokteran. Kalau lagi makan, katup epiglottisnya menutup. Tapi kalau lagi ngomong, dia terbuka. Makanya kalau makan sambil ngobrol pasti ada kemungkinan untuk tersedak. Karena tadi terbuka loh, tersedak. Nah, huruf ain dengan huruf ha itu satu makhraj, dia di tengah tenggorokan ini. Kemudian ketika kita membaca huruf ha, dia katupnya terbuka sehingga udaranya itu suara mengalir dari bawah ke atas ke rongga mulut. Nih gambarannya seperti itu. Terbuka. Coba ha. Nah, itu dia dari pangkal tenggorokan, sumber suara itu dia mengalir ke rongga mulut. Ngalir tanpa ada
hambatan, tidak tertahan suaranya. Sedangkan ketika huruf ain dibacakan, dia katupnya menutup ke dinding tenggorokan, sehingga ketika dibaca, nah itu huruf ain. Jadi makhraj huruf ain di mana? Tengah tenggorokan. Suara keluar ke mana? Suara keluar ke mana? Bukan. Rongga mulut. Kalau suara keluar dari rongga hidung pasti ngirung. Contoh, masukku. Nah, vokal itu semuanya keluar dari rongga mulut. Vokal itu. Coba i, u. Sekarang kita pegang hidungnya. I, u. Ada nggak getaran ke hidung? Nggak ada. Nah, itu suara itu murni keluar dari rongga mulut, suara itu. Jadi nggak ada sedikit pun keluar dari rongga hidung, nggak ada. Nah, itu ya. Sekarang kita baca huruf ain. Coba masuk nggak ke rongga hidung tuh? Tadi ain keluar dari sini ya, tengah tenggorokan, terus ada suaranya mengalir masuk ke rongga mulut. Domah tadi monyongkan ya, domah monyongkan. Coba ya, tunjuk ya, Pak Deden. Coba dipencet hidungnya. Masuk. Masuk sedikit. Kalau masuk ke rongga hidung atau ada getaran ke rongga hidung, berarti belum sempurna masuk ke rongga mulut. Harus sempurna, karena vokal itu dia keluar dari rongga mulut tadi. Coba siapa lagi yang mau coba? Pak. Masuk. Karena bunyinya berbeda. Ngahyung. Nah, itu masuk. Jangan masuk. Contoh, yang masuk ke rongga hidung dengan yang tidak gini. Yang tidak masuk ke rongga hidung, jelas ya, nggak ada getaran. Yang masuk ke rongga hidung, masuk ke rongga hidung. Bisa dibedakan antara yang masuk ke rongga hidung dengan yang tidak masuk ke rongga hidung? Bisa? Sekarang saya contohkan di Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimnya masuk ke rongga hidung atau tidak? Nah, saya polling ya. Nah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cung yang masuk ke rongga hidung. Yang tidak masuk ke rongga hidung. Pak Ubaid sama Pak Yosef. Tidak masuk ke rongga hidung. Yang tadi itu masuk ke rongga hidung. Soalnya gini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Him. Kalau yang jelas Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk ke rongga hidung dengan itu. Nah, sekarang kita balik ke isti'adzah. Isti'adzah ainnya yang kita fokuskan, ain keluar dari mana tadi? Tengah tenggorokan. Domah keluar dari mana? Rongga mulut. Coba sekarang kita praktekkan ain dulu. Nah, sekarang jelas ya? Sekarang kita gabungkan, sandingkan ain dengan domah. Satu-satu ya. Kata a'u dulu ya, sebelum masuk ke dal. Pada ini dulu. Domahnya monyongkan. Airnya hilang.
Hampir mendekati. Nah, terus siapa lagi? Ade. Au. Masuk ke rongga hidung. Coba sambil dipegang. Nah, masuk. Jangan masuk. Jangan masuk ke rongga hidung. Ainnya jangan masuk ke rongga hidung. Suara ain ya. Nah itu domahnya jangan masuk ke rongga hidung. Terus panggil. Lagi. Masuk ke rongga hidung. Lagi. Mendekati. Jadi yang perlu dihadirkan ainnya terlebih dahulu. Au gitu. Au. Ngalir dulu ain baru domah gitu ya. Ngalir ain dulu baru domah. Nah, itu ain. Au. Setelah ngalir ain baru kita ucapkan ke rongga mulut. Au. 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 Seperti itu. Coba terus Pak Deden. Lagi? Hampir mendekati. Terus. Lagi? Sempurnakan sedikit lagi. Ainnya. Au. Tinggal ain yang dialirkan. Terus, Pak Mirza. Lagi? A-nya Ya, bagus. Terus. Domah monyongkan monyongkan kurang monyong? Bibirnya monyongkan saat domah. Ya, sip, bagus. Terus. A-nya tipiskan. Lagi? Bagus. Ainnya? Ya, tinggal sempurnakan sedikit lagi. Lagi? Saat domahnya masuk ke rongga hidung, coba dites, dipegang hidungnya Pak. Ada getaran? Nah, tinggal getarannya dihilangkan. Jadi di sini yang perlu kita sempurnakan di kata au itu ya. Itu ainnya, yang kedua vokalnya. Ainnya tadi di mana makhrajnya? Tengah tenggorokan. Sedikit-sedikit kita hafal makhraj. Karena dengan kita menghafal makhrajnya, tempat keluar hurufnya di mana, itu membantu kita memudahkan untuk menyempurnakan setiap huruf. Nah, jadi gini. Mana yang harus kita utamakan? Tahfiz dulu atau tahsin dulu? Cung, siapa yang tahfiz dulu? 3 orang. Tahfiz. Salah. Yang harus diutamakan adalah tahsin dulu. Kenapa? Karena kalau tahsinnya bagus, tahfiznya bagus. Tapi kalau tahfiz dulu, nanti dia akan mengulang hafalannya dengan tahsin. Ya. Kalau tahfiz dulu diutamakan, nanti setelah tahfiznya dia akan mengulang kembali hafalannya itu dengan tahsin. Begitu. Makanya nggak sedikit para tahfiz itu kemudian setelah selesai dites bacaannya harus ada yang ulang lagi. Dia harus nyetorin lagi bacaannya 30 juz dengan tahsin. Tapi kalau tahsin dulu, setelah tahsin dia tinggal tahfiz. Nah ini begitu pula yang disarankan oleh para ulama ahli qiraat, ya, tentang pentingnya tahsin, atau para ulama itu mengedepankan
agar para qori, kita semua nih qori ya. Jadi qori itu terkadang memang selalu dimaknakan sempit. Qori itu yang baca Quran di depan kan itu ya, qori. Padahal semua orang yang baca Quran itu disebut qori. Gitu. Semua orang yang baca Quran disebut qori ya. Nah, ini ada penyempitan makna qori di tengah-tengah masyarakat. Nah, padahal semua orang yang baca Quran itu disebut qori gitu. Nah, jadi para ulama itu menekankan tentang pentingnya mempelajari makharijul huruf dan sifat agar kita fasih di dalam mengucapkan setiap hurufnya. Sayyid Qutb ya, hafizullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa menghafal Al-Quran itu bukan menghafal setiap ayat, tapi menghafal huruf-huruf begitu, dan juga menghafal hukum-hukum gitu. Jadi menghafal huruf-huruf dan juga menghafal hukum-hukum, maksudnya dalam setiap huruf yang kita baca dalam setiap ayat itu kita harus hafal hukumnya apa. Maksudnya di sini bisa hukum tajwid dan juga bisa hukum yang dimaksud di dalam Al-Quran, hukum yang terkandung gitu dalam kandungan ayat itu ya. Nah, itu Sayyid Qutb. Balik lagi ke tadi, ain makhrajnya di tengah tenggorokan, kemudian tadi vokalnya keluar dari rongga mulut. Saat kita pisah u murni kemudian u, maka kita gabungkan au tuh au nggak berubah ya. Ya, nah itu. Siap, bisa ya? Sedikit-sedikit. Sekarang kita masuk ke dal. Nah, dal di mana makhrajnya? Ujung lidah. Ujung gigi seri atas ya. Wa dha wa dzal wa thalil ulya min dharafaihima. Jadi ujung dengan ujung gigi, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas nempel. Berarti ada bagian lidah yang keluar. Coba keluarin lidahnya. Keluarin dulu. Bagus. Kurang keluar. Gitu. Kurang keluar, Pak. Bagus. Kurang keluar. Keluarin lidahnya. Bagus. Jadi itu harus keluar lidahnya. Kalau nggak keluar, misalkan di belakang gigi, nanti bunyi hurufnya berbeda. Contoh, a'udzu, beda. Ya, bisa jadi a'udzu atau a'udzu bisa jadi huruf zai. Ya, makanya harus tepat makhrajnya di mana di sini. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zu. Senyum dong. Jangan tegang, senyum. Ini. Zu. A'udzu. Zu. Harus digigit. Gigit. Zu. Gigit dulu baru monyong. Urutannya tadi ya, huruf dulu baru harokat. Sama kayak huruf ain. Ain kan gitu. Huruf dulu sempurnakan baru harokat. Makhrajnya, sifatnya, kemudian baru harokatnya. Nah, itu cara membacanya. Termasuk huruf dzal ini. Zu. Jangan langsung monyong. Zu bukan. Zu. Nah, itu satu. Yang kedua, dzal itu sifatnya mengalir suara. Jadi bukan mengalir nafas. Kalau mengalir nafas seperti ini, zu, betul makhrajnya di sana. Tapi nafasnya mengalir, itu kurang tepat.
Zu kurang tepat. Harusnya a'udzu. Nafasnya tertahan, suaranya yang ngalir. Zu. A'udzu. Coba ulang. A'udzu. Senyum dulu. A'udzu. Ya, ditahan dulu ya di makronya. Zu, coba. Zu. Nah, itu huruf dzal. Ya. Nah, ini bahas kata a'udzu saja bisa lama ya. Udah setengah. Ya, a'udzu. Senyum dulu, senyum. Jangan langsung monyong ya. Relax. A'udzu. Sekarang kita masuk ke kata berikutnya, billahi. Tadi kasrah gimana cara bacanya? Turunkan rahangnya. Billah. Fathah dibuka ya. Nah, saat kita baca bil, dia tasdid ya. Tasdid, tahan dulu. Billahi. Coba. Nah, jangan terburu-buru baca berikutnya. Contoh. A'udzubillahi billah. Hilang tasdidnya satu. Karena maksudnya hilang hurufnya satu. Karena lam atau huruf bertasdid itu hurufnya ada dua. Yang pertama sukun, kedua berharokat, digabung jadi tasdid. Kalau kita baca a'udzubillah, billah, hilang tasdid, hilang hurufnya satu. A'udzubillah, billah. Balik lagi. Kasroh turunkan, fathah dibuka, tasdid ditahan, kemudian ha makhrajnya dipangkal. Ini pangkal tenggorokan. Coba ha. Hati-hati tertukar dengan ha kecil. Kalau ha kecil ha. Kalau ha besar ha. Ha besar itu seperti kita ucapkan ha dalam bahasa sehari-hari. Coba tahu. Nah, tahu ha itu ha besar. Ha besar. Ini pengistilahan ha besar, ha kecil itu hanya di Indonesia saja. Sekali lagi disclaimer, hanya di Indonesia saja. Di Arab nggak ada ha besar, ha kecil. Ya, termasuk huruf qalqalah ya. Di kita dimudahkan toko baju di toko. Di Arab nggak ada huruf qalqalah, baju di toko nggak ada. Kutbu jadid. Di Indonesia idgham mimi ada, di Arab nggak ada idgham mimi. Ya, mislen sogir ada. Mim sukun ketemu mim ditahan kan gitu ya, idgham mimi disebut. Di Arab nggak ada ya, hanya di Indonesia. Nah, jadi termasuk yang ini ha besar, ha kecil. Ha besar di pangkal tenggorokan, ha kecil di tengah tenggorokan. Nah, sedikit-sedikit kita hafal. Ha besar pangkal, ha kecil tengah. Terus billahi. Nah, kita ulang lagi. Billahi. Nah, sempurna ya, kalau berjamaah sempurna bacaannya. Nggak ada koreksi. Terus kita gabung dari a'udzu billahi. Disimak dulu. A'udzu billahi. Ya. Lanjut. Ada satu yang baca billahi, coba. Coba diulang, Pak. Billahi. Fathah kurang a. Billahi.
Billahi. Kurang senyum. Lahnya kurang senyum. Bila dibuka. Nah, gitu. Kan manisnya kalau senyum. Ya, lanjut. Masuk ke kata mina. Coba kita semurkan. Mina. Mi. Jangan dilipat bibirnya. Mi. Nah, biasa. Babun sama, jangan dilipat. Tapi bi. Mi. Sama, di makro yang sama di bibir. Coba bi. Jangan dilipat. Bi. Ah, gitu. Bi coba. Jangan bi, jangan dibaca bi tapi bi. Terus mi. Ah, cara baca ba dengan mim sama. Cuman ba ada penekanan karena dia huruf kuat. Bi. Kalau mim tidak perlu mi. Ya. Nah, terus kita baca mina. Nah, gitu. Sekarang kita gabungkan mina dengan kata asyaiton. Sebelum digabung, kita baca asyaiton dulu. Nah, shin punya sifat udara mengalir di dalam rongga mulut. Sya. Nah, gitu ya. Berbeda dengan kita baca huruf sin, sa. Kalau sin, kalau shin, sya. Ya, dia makronya di mana? Di tengah lidah. Makronya di mana? Tengah lidah ya, sedikit-sedikit. Tadi ulang lagi. Huruf H besar di mana makronya? Pangkal. H kecil? Ain? Tengah tenggorokan. Terus shin? Tengah lidah. Nah, shin tengah lidah. Sya. Asya. Ya, turun ke hang ya. Asyai. Asyai. Po makhrajnya di ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Coba. To. Tebal, huruf tebal. To. Cara baca huruf to, dia bibirnya jangan senyum. Tadi setiap huruf berharokat fathah senyum ya, tapi kecuali apa? Huruf tebal. Nah, huruf tebal bibirnya nggak senyum, tapi dia default. Default itu normal. Jadi tidak senyum, tidak monyong. Huruf tebal itu bacanya gini. Tidak tapi minasyaitoni minash dibuka dulu ya, minash gitu, buka dulu. Jadi jangan minash jadi minus, bukan minash. Minasya gitu ya. Kita ulang. Minasyaitoni baik. Coba siapa yang mau baca minasyaitoni? Satu. Boleh, Pak. Bagus, tinggal tonya tebalkan. Terus siapa lagi? Shinnya jangan monyong. Minash senyum. Minash syai senyum. Nah, gitu. Jadi kalau ya sukun sama dengan kasroh. Ya sukun sebelumnya
Ya sukun sama dengan kasrah. Senyum. Kita ulang dari a'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya. Terus sekarang kita masuk ke kata berikutnya ar-rajim. Di sini ro-nya kalau disambung dengan kata sebelumnya, ro-nya jadi tebal. Ar-ro. Kalau huruf tebal dia disertai dengan pangkal lidah angkat, pangkal lidah yang angkat. Ro. Ada getaran ro itu. Ada getaran ro. Kerasa nggak getarannya? Ro. Nah, tapi nggak berlebihan getarannya. Ro. Ar-rajim. Jim jangan pesek bacanya. Ji, tapi ji, ju. Jim. Mimnya ngalir. Jim. Ar-rajim. Panjangnya berapa di sini? Ar-rajimnya? Berapa panjangnya? Ini hukumnya mad arid lisukun. Mad arid lisukun panjangnya boleh 2, 4, 6. Boleh juga dibaca seperti ini. Ada 4 cara baca di kata ar-rajim itu. Ada 4 cara baca. Yang pertama panjang 2, panjang 4, panjang 6. Yang keempatnya dengan bacaan ar-raum. Ar-raum itu sulusil harokat, 1/3 harokat. Jadi bacanya gimana? Ar-rajim. Dibaca harokat terakhirnya tapi dengan kadar harokat yang 1/3 harokat tadi. Itu boleh. Misalkan gini. Saya contohkan baca isti'adzah 2, 4, 6. Kemudian ar-raum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu boleh dibaca seperti itu. Ya. Dalam qiraat yang lain itu boleh juga kita membaca di ayat kedua, ya, ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada haknya, hakinayah namanya. Itu boleh. Tapi sekali lagi harus tertib bacanya. Nanti kita akan di sini belajar qiraat Imam Hafs. Boleh. Kita ulang ya. Kita baca perlahan. Saya bacakan, nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra-nya ditasydidkan, ar-rajim. Ulang, 1, 2, 3. Cukup? Mau tes satu-satu? Waktunya? Sampai jam berapa? Oh, bebas. Satu-satu ya? Boleh. Pada ini dulu. Sambil lihat. Oh, sambil lihat ya? Hafal nggak? Minum yang sebelahnya dulu. Biar saya koreksi di sini. Ada yang kosong, Ya, boleh.
Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya panjang 4 ya, kita standarisasi ya. Jimnya panjang 4. Coba diulang ar-rajimnya. Minasyaiton, dari minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Yang saya kasih garis merah itu yang harus dikoreksi. Yang harus diperbaiki. Nah, soalnya waktunya ya, udah malam nanti. Nanti lagi. Nah, lanjut berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Coba. Nanti saya kasih keterangan catatan di season berikutnya. Istilah benar. A'udzu billahi salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Barakallah. Ya, ayo set. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang dikasih garis merah ya di bawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, barakallah. Ya, terus. Kayak ujian ini ya, sekolah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, barakallah fiik. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. Barakallah fiik. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, Pak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Barakallahu fiik. Yes. Ada yang nggak salah? Salah. Itu yang coba kita lihat ya. Ada yang kosong nggak ini ya? Ada yang kosong kertasnya? Kita bahas ya. Ada yang dikoreksi di bawah huruf ain? Ada. Berarti ainnya masuk ke rongga hidung saat baca gitu. Itu tadi ya. Kemudian ada yang di bawah huruf dal? Ada. Berarti dalnya tadi ada mengeluarkan nafas zu. Itu. Atau belum sempurnanya doma zu gitu. Itu yang kedua. Di bawah billah ada? Ada billah? Billah di bawah billah berarti kurang sempurna vokal A-nya. A, billah. Sambil senyum biar awet muda. Terus di bawah minasyaiton ada? Berarti yang pertama dia membacanya gini. Minos, nunnya jadi tebal. Mino harusnya mina, fathah. Minash. Gitu. Minash syai. Bukan minash syai. Tapi minash syai. Ada yang di bawah huruf to? Huruf to ada. To-nya berarti tebalkan. To. Cara menebalkan huruf pangkal lidahnya diangkat. To. Ya. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Terus ada yang di bawah huruf ro? Ada. Di bawah huruf ro berarti ro-nya kurang tebal. Contoh, minasyaitonir ro atau kurang ditahan karena ada tasydid di sini. Minasyaitonir ro. Coba bandingkan mana yang tebal huruf ro-nya, bandingkan. Ro satu, yang kedua ro. Mana yang tebal? Yang pertama, kedua? Pertama. Jadi yang tebal ro, bukan ro. Misalkan contoh kita baca Ar-Rahmanir-Rahim itu tipis ro-nya. Tebal Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Tebalkan rohnya, ada getaran gitu ya. Udah semua ya. Terus mim akhirnya dialirkan. Ar-Rajim. Sudah ya, semua dikoreksi ya. PR buat nanti ketemu lagi di 2 minggu lagi berarti. Karena minggu depan insya Allah Rabu ini ya. Rabu tuh tentang apa? Keutamaan ya, berarti keutamaan surah Al-Fatihah. Ya nanti 2 pekan berikutnya lagi tadaburnya. Nah, jadi itu satu pertemuan kemungkinan ini 1 ayat untuk Al-Fatihah. Jadi gini, nanti alurnya kalau sudah lulus isti'adzah baru boleh ke ayat berikutnya. Kalau belum lulus nggak boleh lanjut. Ya. Berarti hanca masing-masing ya, Ustaz? Betul, hanca masing-masing.